kamu jadi presiden, mungkin presiden yang benar. Emangnya agama punya kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersama kami di RH TV kita ke depan akan sama-sama mengenal lebih dekat tentang pesantren yang alhamdulillah, yang insya Allah pesantren yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pesantren Riyadul Huda. Sahabat RH TV, kini kita akan sama-sama mendengarkan, kita ngobrol bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Badrul Kamal Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Huda. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini Pak, ada berapa semacam permintaan dari sejumlah teman-teman, alumni dan semua yang mencintai RH. Soal RH kapan didirikan, apa motivasi RH mendirikan pesantren, semacam itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Riyadul Huda didirikan itu hanya karena saya ada semangat aja. Semangat dakwah, semangat bagaimana membangun generasi ke depan. RH didirikan sekitar tahun 94 ya. 94. Kalau bilang bulan tanggalnya saya agak lupa karena nggak dicatat gitu kan. Karena dulu kan cuma biasa-biasa aja gitu kan. Jadi gitu kalau masalah itu ya, kalau masalah didirikannya gitu kan. Kalau soal motivasi dakwah ya Pak. Oh iya, tujuannya dakwah karena kan saya motivasinya Riyadul Huda itu ingin membangkitkan pesantrenan salafiyah. Karena memang alma mater saya dulu gitu. Di waktu saya di Bandar Jaya di Huda, saya orang mendidikan pesantren salafiyah yang seperti dunia, Sapina, Tidan, Alfia, Manti, dan Rahman. Semuanya kita berikan salafiyah. Dari mulai dari Badia, Sapina, Takri, Papa Umuin, kira-kira gitu lah. Jadi makanya saya membangun pesantren biasa-biasa saja, yang saya tidak pernah berpikir yang modern, yang begitu, tapi ingin mengajak anak-anak berpikir modern kira-kira. Sekarang kan yang kita lihat Riyadul Huda ini berbentuk modern ya Pak Kiai. Iya, modern. Jadi memang begini, awalnya dulu saya membangun RH itu saya ngajar sendiri, kemudian jadi khodam pesantren sendiri karena anak-anak masih kecil. Ya. Dan saya dengan pesantren yang seperti yang saya dapat dari guru saya. Dan motivasi dari guru saya satu, jawabannya istiqomah. Saya bikin biasa seperti ada ulangannya, ada klasifikasi ya, kemudian tanya jawab. Pokoknya saya bikin salafiyah tapi dalam bentuk kekinian. Tapi dengan saya mempromosikan keberhasilan anak-anak, ada yang hafal Alfia, hafal Manti, pokoknya saya saya kemas
saya kemas bagaimana ini diinfokan kepada jamaah. Tapi banyak bapaknya ingin anak di sini, tapi anaknya nanya ada sekolahnya nggak? Ada sekolahnya nggak? Mungkin nggak ada, nggak jadi. Ada yang jadi ya paling sebulan 2 bulan pulang, kenapa nggak ada sekolahnya? Gitu kan. Setelah bertujuh ulang, kan, akhirnya saya ada sekolah. Apakah betul ketika salafiyah itu tidak seperti salafiyah pada umumnya? Ya mungkin ada bahasa kalau bahasa Sunda ngaji gebrugan. Jadi balagan ya. Jadi mau yang besar, yang kecil, semuanya disamakan. Apakah mungkin ada perbedaan di Riyadul Huda sendiri? Kalau di Riyadul Huda itu ngaji balagan ada. Ngaji balagan ada dulu ya. Semacam ada yang umum, semacam baca kitab Sulam Taufik ya. Umum. Itu kan. Bahkan hari ini juga masih umum ya, antara kelas 1 ke kelas 3. Karena itu bukan satu kitab ya, atau ya, yang dijadikan materi di kelas. Umum. Kemudian kayak pengajian tafsir itu umum dari mulai kelas 1 sampai kelas akhir, bahkan guru-guru juga itu namanya dalam pesantren salafiyah disebut balagan ya. Balagan. Terus kalau apa namanya materi di kelas tetap di kelas. Nah itu yang begitu di kelas. Pasti nih penonton banyak yang ingin bertanya, oke, soal apa aja nih kira-kira di kelas-kelas, karena ada kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin bertanya kitab apa aja yang diajarkan sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas 1 ya anak wajib, ini kita setiap kelas ya, yang wajib aja. Jadi materi kan ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Semacam kalau kelas 1 ya kita ajarkan wajib anak hafal jurumiyah, Safinah, Wijan, Tasrifan, Tajwid. Ya. Terus umumnya ada akhlak kurbanin, akhlak kurbanat, langsung nurul yakin, ya kayak gitu kan. Jadi kenapa? Karena memang itu apa diuji juga, tapi memang artinya yang pokok. Gitu. Jadi gitu sahabat TV. Jadi yang kami dapatkan informasi bahwa kelas itu sesuai jenjangnya. Jadi kalau kan mungkin ilmu nahwu sesuai jenjang apa dari yang terendah sampai yang tertinggi. Fikih juga sama dan sampai ya intinya dari nol, insya Allah kalau kan memondokkan anaknya di Riyadul Huda dari nol nggak tahu banget tentang Islam, insya Allah jadi mahir sampai mahirnya tentang Islam. Mungkin begitu ya Pak Kiai. Ya, macam kelas 2 kan, kelas 2 itu kan nanti ada pelajaran Kailani, semua kitab-kitab tua. Kailani, kiasannya, kemudian kalau fikihnya ada Riyadul Badi'ah, ada kitab Aqidatul Awam, ada Sanusia, ya. Kelas 3 ada Imriti, ada Yakulu gitu kan, ada Takrib, ada Fathul Majid. Kalau kelas 4-nya bahasanya apa ya, ada Takrib jilid 2, ada Alfiyah, ya. Ada apa lagi, Kifayatul Awam. Itu yang wajib aja, yang wajib anak diuji dan wajib itu begini, wajib dia dihafal, ngajar belajar, dihafal, dibaca dan diulang dan diuji. Kalau kelas akhir nanti ada mantik, ada johar makhluk, ada fakul mu'in, gitu kan. Gitu kan. Jadi alhamdulillah sahabat RH, kita selama mengenal Riyadul Huda, santri-santrinya diajarkan untuk bermanfaat di umat. Ya, itu. Dimanfaat berumat. Jadi walaupun kita belajar kitab, ada bahasa Arabisnya juga ya pakai. Kalau bahasa Inggris dari dulu ada, tapi memang banyak yang tidak tertarik. Kenapa? Karena nggak ada sekolahnya. Oh gitu. Tidak ada sekolah. Saya dulu ngajarin bahasa Arab. Mereka senang bahasa Arab, tapi coba yang sana bahasa Arabnya aja. Masya Allah. Tapi kalau sekarang lebih lengkap ya, lebih tenaga yang
yang mumpuni lah gitu kan. Anak-anak yang bahasa Arabnya bagus, bahasa Indonesia bagus gitu kan. Maka mungkin di sini juga ada lomba Arab, tidak tahu asal seperti halnya pesantren modern gitu kan. Kalau pesantren modern kan lebih banyak gitunya ya, dan pengertian pemahaman saya, pengertian pesantren modern itu adalah kitab-kitabnya kitab-kitab kontemporer, kitab kontemporer ya. Kalau saya kitab-kitab turos gitu kan. Oh, masih menggunakan kitab-kitab yang pada umumnya di Salafiyah itu dipakai ya? Iya, kitab-kitab turos di saya gitu kan. Karena saya pernah ngajar dulu di di pesantren modern. Ya memang kalau kita pelajari ya memang insya Allah lah anak-anak yang belajar kitab turos itu insya Allah ketika mereka membaca kitab modern insya Allah mampu gitu kan. Maka itu ya. Saya dulu waktu di Bandung tuh ngajar kitab-kitab modern, gitu kan, kitab-kitab modern banyak, gitu kan. Tapi tapi ketika mereka menjamah kitab-kitab turos, mereka agak sedikit kelimpungan. Ya. Tapi memang masya Allah luar biasa ya. Orang-orang yang belajar kitab turos, justru ketika belajar kitab modern tuh kayaknya lebih mudah. Kenapa? Karena pelajarannya bahasanya ulasannya lebih praktis gitu kan. Dan banyak tuh yang mereka ketika belajar kitab turos, kitab-kitab klasik ada banyak kesulitan, maka rujukannya untuk mempermudah dengan teori modern gitu kan. Jadi seakan-akan kitab-kitab modern adalah sebagai pelengkap gitu kan. Jadi ternyata dari kitab yang turos itu memiliki keberkahan yang bisa mengisi setiap zaman mungkin ya Pak Kiai. Kalau bicara berkah ya memang tergantung mu'alifnya. Kalau saya dari guru itu saya diajarkan adalah berkah itu berkah mu'alif ya. Penulis kitab ya. Tentu saja namanya berkah itu pasti ada lah, baik kitab turos maupun yang modern lah. Masalah berkah yang tergantung kitanya yang memanfaatkannya. Bahkan kalau guru saya itu mengajarkan berkah itu niat yang ikhlas gitu kan, niat yang ikhlas, anak-anak ikhlas. Terus ada doa doa mu'alifnya, mu'alif begitu kan. Jadi begitu sahabat RH yang alhamdulillah apa yang disampaikan cukup mengena juga Pak untuk kita sebagai pembelajar. Sahabat RH, ini mungkin ada banyak juga pertanyaan pakai tentang tadi sempat banyak ditampaikan oleh Pak Kiai tentang oleh guru saya. Ngomong-ngomong guru Pak Kiai siapa Pak Kiai? Guru saya sebetulnya banyak ya, tapi memang yang banyak mengajari saya dan saya lama di sana itu Kiai Haji Syarif Effendi Jaya. Tuh kalau salah guru. Nah, mohon maaf zaman sekarang kebanyakan pondok-pondok pesantren besar mungkin kan ada bahasa entah mungkin Islam ini lebih banyak pendekatan ke guru-guru yang bersanad. Apakah betul Pak Kiai? Oh iya, dalam Islam itu sanad itu penting. Kenapa penting? Sanad itu dia sampai nggak sama Rasul. Dia terima dari siapa? Kalau kita contoh kita belajar kitab Fathul Mu'in. Itu saya terima dari guru saya dari bulan sampai mu'alif. Itu kemudian mu'alif dari mana? Sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah. Itu penting cara. Karena kan itu kan sebuah pemikiran. Tapi ketika kita sanadnya nggak jelas, kan banyak yang kontradiktif, pelajaran kemudian yang asing pelajarannya gitu kan ya. Ternyata memang nggak jelas dari gurunya dari siapa itu kan. Gitu kan. Di dalam satu hari itu kan ada malamnya pembahu syaitan, fasyaitu syaitan. Jadi kalau orang yang tidak punya guru maka gurunya setan. Kenapa? Memberikan bisikan. Maka
Makanya ketika itu penting sekali ada sanad guru. Gitu. Jadi guru itu penting sekali ya Pak untuk iya. dalam yang membentuk pribadi kita itu guru. Gitu ya Pak. Jadi mungkin bisa jadi kalau kan kita punya guru atau mungkin ada beberapa kiai yang mungkin tidak bersahabat dengan masyarakat ataupun tidak tadi pakai bilang kontradiktif, mungkin bisa jadi asal muasalnya karena tidak ada didikan yang yang menyelesaikan masalah-masalah umat, mungkin begitu pakai. Ya, mungkin salah satu dari tidak jelasnya keguruan. Iya. Jadi gini, guru itu sekaligus murabbi. Ya. Di masyarakat itu kan tidak segampang orang umum. Pentingnya punya guru itu ketika kita ada kekurangan, guru yang luruskan. Guru itu murabbi sebagai konsultan, bertanya kenapa saya begini, kenapa. Jadi mengevaluasi. Nanti ditanya tuh Bang, dengan masyarakat bagaimana, perkembangan di masyarakat bagaimana. Ya, kita ini menjadi solusi, menjadi membawa berkah, ya, membawa manfaat kepada masyarakat, atau kita dapat banyak masalah kan gitu ya. Ketika ada masalah ya kita apa? Salah kita mengevaluasi, atau memang itu sebagai ujian saja. Gitu kan. Itulah pentingnya punya murabbi. Kalau kita nggak punya murabbi ya kita jalan-jalan sendiri aja. Kita atasi sendiri, gitu kan. Ketika ada problema, kita anggap sendiri, seakan-akan orang lain yang menentang kita salah, gitu kan. Padahal nggak begitu. Mungkin ada cara tersendiri, maka itulah pentingnya punya guru. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadi namanya guru itu, ketika kita punya guru yang jelas, dalam problematika kehidupan itu, bisa jadi dalam dakwah itu kita yang salah atau umat yang salah. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya artinya jadi ada evaluasi. Kan kalau masyarakat salah kan memang mereka memang awam. Tapi kan kita harus paham bagaimana kita berpendekatan dengan orang awam. Gitu kan. Jadi kita ini artinya mereka merasa tenang dengan hadirnya kita. Gitu. Jadi jangan kalau orang awam jangan ditentang, biasa aja. Gitu kan. Nah, jadi kritikan dan sebagainya, masukan, ya memang mereka awam kan gitu kan. Ya kita biasa aja, nggak usah reaksi berlebihan lah gitu. Gitu. Alhamdulillah Pak Kiai, cukup banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya teman-teman RH TV. Saya pernah berdebat dengan salah satu dosen, bukan dosen sih, teman-teman ketika di kuliahan, yaitu saya ada hadis biroi ya, biroi. Saya sempat ditanya, karena mungkin kebodohan saya, sempat ditanya, boleh nggak ambil hadis Quran hadis itu diambil dengan secara pemikiran sendiri. Saya kan belum tahu tentang biroi. Saya juga pernah bilang gini aja. Nah, emangnya agama punya kamu? Agama punya kamu. Jadi kita dari sini bisa lihat kenapa pentingnya ada guru itu. Jadi yaitu tadi agama itu bukan punya kamu. Jadi agama itu punya Allah yang diutus kepada para nabi ya. Para nabi, salah satunya mungkin nabi kita Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai ke kita. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau memang di dalam aliran banyak aliran ya, ada sebenarnya semacam Mu'tazilah ya. Itu kan memang mereka menggunakan Quran biroi. Gitu ya. Pentingnya pemahaman itu punya guru itu memahami Quran itu ada aturannya. Kalau orang sekedar baca, orang Nabi maksudnya begini. Padahal arahnya bukan ke sana. Gitu. Itu pentingnya kita punya guru, maka diajarkan ada ilmu tafsir. Tafsir itu kan pertama lihat dari asbab nuzulnya, ya. Kemudian hubungan dengan ayat lain bagaimana.
gitu kan. Kemudian kalau hadis ada namanya asbabun nurul, ya, sebab-sebab terjadinya ini bagaimana, terus hubungannya dengan Quran bagaimana, itu kita diajarkan. Jadi kita ada teorinya itu, bagaimana cara menafsirkan, bagaimana, ya. Nah, kemudian ketika kita ada konteks lebih jauh, mungkin ada namanya usul fikih, kita untuk membawa konteks hukum ya. Jadi sahabat RH, mohon maaf nih, konteksnya kita agak ke kiri karena ini begitu begitu penting kita bahas supaya teman-teman atau sahabat RH TV mengetahui bahwa dalam agama ini tidak asal ya Pak ya. Oh iya. Tidak asal. Jadi adanya guru, pentingnya guru, dan guru itu jelas ke siapa gurunya dan kemana arah tujuannya. Arah tujuannya. Jadi kalau kan orang yang tidak punya guru itu orang yang tidak punya tujuan, mungkin seperti itu ya, Pak Kiai. Ya Pak Kiai. Kembali lagi ke yang kita bahas tentang Riyadhul Huda. Selama berjalannya Riyadhul Huda, kira-kira dalam pikiran Pak Kiai, tujuan utama Riyadhul Huda ini mau dibawa kemana? Tujuan apanya? Mungkin ada di setiap masing-masing anak. Kira-kira anak-anak lu dari sini mau apa gitu? Iya, kan di setiap anak-anak itu kan ada yang punya cita-cita masing-masing. Ada yang mau jadi guru dan sebagainya. Mungkin sebagai Pak Kiai mau mengajak murid-murid di Riyadhul Huda ini kemana kira-kira? Saya mengajarkan di LH itu sesuai dengan tujuan pesantren. Sebagaimana pesantren jalan. Kita kenalkan dulu kita berbagai macam ilmu kita kenalkan sama mereka. Soal mereka jadi apa ya terserah Allah nanti. Ya. Mungkin mereka jadi polisi yang soleh. Amin. Gitu kan? Jadi pemimpin, jadi pejabat yang soleh. Gitu. Kalau jadi pemikir muslim, jadi imam al-mutakin. Atau mungkin mereka jadi pengurus masjid, imam, itu kan penting juga. Jadi saya harapkan begini, saya sesuai dengan dari guru saya itu adalah kita membentuk mutakin, imaman mutakin dan ulama mutakin. Mutakin itu terserah mereka mau jadi RT atau yang mutakin, jadi petani yang mutakin, ya. Kemudian jadi karyawan yang mutakin, jadi imaman mutakin, imaman di masjid-masjid, ya. Itu kan kalau jadi pemikir yang lebih besar ya mudah-mudahan sesuai harapan imam mutakin, ulama milin kan begitu kan. Itu aja. Saya sesuai di tujuan dari guru saya. Jadi semua harus ada gitu kan. Saya tidak, kamu harus jadi kiai, enggak. Kalau bukan jadi kiai, walaupun ilmunya cukup juga, tapi makanya beda gitu. Allah itu tentukan setiap bulan harus ini. Kalau soal ilmu kan boleh dimiliki. Gitu. Bahkan harus tahu, oh ilmu ini benar, ilmu ini salah, dia harus tahu. Jadi kalau dia tahu ilmu ini tidak benar dan tidak benar, dia akan khawatir, akan terjebak dengan ilmu. Kalau dia tidak tahu bahwa ini ilmu adalah salah, dia akan terjebak bahwa itu adalah ilmu yang benar. Jadi nanti terbawa yang tidak benar. Jadi kesimpulannya kalau kan murid itu yang di Riyadhul Huda itu diajarkan mana yang benar, mana yang salah mungkin begitu ya Pak? Ya mungkin salah satunya. Jadi kalau kan mau jadi presiden mungkin presiden yang benar, seperti itu mungkin Pak ya? Ya pokoknya begini, kan kita belum tidak ngajarin tentang presiden. Contohnya. Jadi kita kan gini aja. Sekarang kita ajarkan pelajaran pesantren. Kan di dalam begitu kan ada tentang bagaimana pemimpin, betul. Ya, kemudian bagaimana pidana, ya, kemudian bagaimana sosial, kemasyarakatan, ibadah dan sebagainya diajarkan kan. Dalam ini ada kan. Itu kita ajarkan saja. Jadi mereka mau tahu, oh ini sumbernya ini begini gitu kan. Mereka tahu dulu gitu kan.
Nanti kalau memang mereka nanti itu berkembang ya nanti sesuai dengan spesifikasinya. Gitu kan. Kalau dia mau terjun di politik kan dia udah tahu, oh juga oke kata kita begini nih, ini di politik begini. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat TV. Jadi yang mungkin yang nggak tahu tentang pesantren banget, apalagi sekarang kan banyak isu-isu pesantren ini seperti ini, pesantren ini seperti ini, dan pesantren-pesantren yang mungkin isu-isu di media-media ranah. Nah mungkin kita bisa tahu bahwa ternyata pesantren itu hadir untuk mengajarkan semua aspek kehidupan itu dengan baik, dengan benar. Iya. Seperti itu mungkin Pak ya. Jadi jangan risau para wali santri soal pesantren. Itu saja mungkinnya untuk pertemuan kali ini. Kira-kira Pak Kiai ada statement terakhir untuk sahabat TV yang di luar sana? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren ini yang paling inti adalah 3 hal ya. 1, membina agama, menyampaikan agama kepada anak-anak, bagaimana kewajiban semua orang tua. Jadi pesantren ini seakan-akan mewakili orang tua. Kedua juga menjaga pergaulan anak-anak daripada pergaulan yang membahayakan. Ketiga juga membentuk karakter anak yang beriman. Barangkali itu ya. Mudah-mudahan Indonesia ke depan banyak hidup dengan santri. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat RHTV dimanapun antum semua berada, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya mudah-mudahan hidup semua yang menonton di sini semuanya diberikan selalu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkinnya dari saya Muhammad Bagir Kamal dan Badru Kamal. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.